Hi everyone, welcome to Labaik Bora. Cerita dimulai dengan pertarungan antara dua lelaki di sebuah negeri dewa. Yang berbaju putih adalah seorang dewa bernama Hochi, satunya lagi Raja Iblis bernama Sidong. Sang dewa ganteng berhasil menjegal si Raja Iblis, tapi karena gengsi, Raja Iblis belum mau ngaku kalah selama dia masih berdiri. Raja Iblis bertanya, kamu tahu nggak kenapa kamu belum bisa mencapai tingkat kultivasi tertinggi walaupun kamu berhasil kultivasi dari usia muda? Hochi bilang kata gurunya nggak perlu mencapai tingkat tertinggi, cukup menjadi pemimpin dewa dan melindungi semua makhluk. Raja Iblis mengejek, kamu tahu nggak arti dari melindungi? Jangan cuma teori aja, coba bilang siapa aja yang udah kamu lindungi. Hochi terdiam, iya juga ya. Hochi balik nanya, Raja Iblis sendiri bisa melindungi siapa? Raja Iblis dengan pede bilang, aku pernah melindungi adikku. Hochi pun bingung, adik. Kemudian latar dan tempat berubah ke masa modern. Seorang gadis bernama Sisia sedang bersiap pidato demi ngedapetin beasiswa. Tapi tiba-tiba teleponnya bunyi dan seseorang ngabarin kalau kakaknya yang bernama Sidong sudah ketemu. Pasalnya Sidong ini udah hilang setahun lamanya dan mau gak mau akhirnya Sisia meninggalkan beasiswa itu. Sisia pergi ke taman hiburan sesuai petunjuk yang dia dapat. Dia melihat biang lala dan memanggil-manggil nama Sidong. Tiba-tiba yang di sekitarnya berhenti kecuali dirinya. Dan pas sepatunya menginjak genangan air, ajaibnya dia malah tersedot dan tenggelam. Di sisi lain, Hochi si dewa lembut lagi melatih tenaga di dalam air. Dia mikirin omongan Raja Iblis yang bilang kalau adikku adalah orang terpenting. Waktu Raja Iblis melihat celah, dia langsung menikam dada Hochi dengan pisau. Raja Iblis menyeringai bahkan dengan kata adik saja bisa mengalahkanmu. Hochi kan jadi mikir lagi, adik apa itu adik? Hochi kaget tahu-tahu ada sosok yang muncul dari dalam air. Ternyata itu adalah Sisia. Sisia pun terkejut melihat sosok rupawan di depannya. Hochi nanya siapa dan dari mana asalnya. Sisia juga bingung, dia pikir ini lagi syuting film. Sisia lalu menuduh Hochi pasti penipu. Belum selesai ngomel, dia malah pingsan. Hochi jadi heran, makhluk ini gak punya kekuatan, tapi kok bisa masuk ke sekte Yuhua. Sisia terbangun di sebuah gudang, dia naik ke jendela mencoba lompat karena merasa ini pasti mimpi. Pas loncat, Dewa Hochi menangkap dan memutar-mutar badannya. Rambut Sisia pun tergerai dengan indah. Hochi jadi mengingat sesuatu. Mata bersinar, rambut selembut sutra. Menurut catatan buku, ini seharusnya seorang perempuan. Jadi guys, dewa ini nggak tahu perempuan itu apa. Hochi membawa Sisia ke kamarnya. Sisia pun bertanya, kamu itu sebenarnya siapa sih? Hochi menjawab, dia murid sekte Yuhua. Terus Sisia nyeritain awal dia bisa ke sini, dari mulai dapat telepon soal di mana kakaknya, dan dia sebagai adiknya harus... Tunggu, tiba-tiba Hochi memotong omongan Sisia. Kamu bilang kamu ini adik. Beneran kamu seorang adik? Sisia jadi bengong. Hochi tiba-tiba jadi baik pada Sisia, bahkan mau mengabulkan kemauannya. Sisia heran, tapi ini adalah kesempatan. Akhirnya Sisia minta makan karena dia lapar. Hochi memanggil payung terbang dan bilang, kakak, aku mau makanan. Payung itu pergi ke seorang tabib muda tampan bernama Bihong. Waktu Bihong mendengar pesan dari Hochi, Bihong langsung masakin makanan yang enak. Setelah Sisia makan makanan itu dengan lahap, dia nyebur lagi dong ke kolam buat cari jalan pulang. Bukannya pulang, Sisia malah tenggelam. Untung aja Hochi datang menyelamatkannya. Bihong datang ke tempat Hochi karena dapat berita kalau Hochi kalah dari Raja Iblis. Hochi pun membenarkan berita itu. Sebelum Bihong pergi, Hochi bertanya apa Bihong punya adik. Bihong jawab, tentu aja, kau juga termasuk adikku. Hochi sekarang mengerti, berarti seorang adik cocok buat latihan. Besoknya Bihong datang tanpa bilang dan langsung masuk ke kamar Hochi. Untung aja Hochi udah bikin Sisia nggak terlihat dengan mantranya. Tapi kayaknya Bihong curiga deh karena dia kan bisa mencium bau perempuan. Sisia bilang dia mau pulang aja, tapi Hochi maksa, udah di sini aja, aku akan melindungimu. Bukannya seorang kakak itu tugasnya melindungi adik? Dan Hochi mau tahu cara abangnya Sisia melindunginya. Sisia bilang abangnya itu suka masak, cerita, dan ngasih boneka. Terus Sisia nanya apa bisa dia belajar sihir di sini. Hochi bilang itu susah sih. Lalu Hochi mulai cerita latar belakang sekte Yuhua yang udah berdiri 500 tahun lalu. Sekte ini ngajarin sihir mulai dari tingkat rendah sampai tinggi. Hochi bilang dia berlatih semua itu buat ikut pemilihan ketua aliansi dewa yang akan diadain tahun ini. Di aula sekte Yuhua, ketua sekte dengar gosip kecil nih soal Hochi. Kata ketua yang lain, ya kalau mau tahu lebih jelas panggil aja Bihong, kan dia deket sama Hochi tuh. Bihong sendiri adalah anak dari si ketua sekte ini. Bihong masuk memberi hormat ke ayahnya, tapi kayaknya kok hubungan mereka kelihatan dingin. Bihong bilang mereka nggak perlu khawatir soal Hochi, karena Hochi lagi melatih diri dengan metode yang masih dirahasiain. Setelah Bihong pergi, ketua sekte dinasihatin sama ketua yang lain, jangan bersikap kayak gitu, dia itu anakmu loh.
Malamnya Hochi masuk ke kamar Sisia dan sangat mengagetkannya. Hochi bilang katanya abang Sisia suka cerita ya. Akhirnya Hochi mulai cerita, tapi parahnya Hochi ceritanya terlalu panjang. Selain itu besoknya Hochi mencoba membuat boneka dengan tangannya sendiri, tapi hasilnya jelek. Malam itu Sisia mimpi buruk. Hochi yang melihat itu memegangi tangan Sisia dan Sisia tersentak bangun, lalu mereka saling berpandangan di kasur sejenak. Hochi nanya hadiah apa yang gak pernah abangnya Sisia kasih buat dia. Sisia bilang naik biang lala, soalnya biang lala bisa membawa orang dari bawah buat melihat semua pemandangan dari atas. Lalu Hochi membawa Sisia terbang melihat pemandangan yang indah. Sisia pun sangat takjub, seumur-umur baru ini ngerasain terbang yang romantis. Nah pas udah turun, Hochi mau bilang sesuatu ke Sisia. Dalam hati Sisia ngira Hochi mau nyatain cinta, tapi rupanya Hochi bilang aku mau menjadi kakakmu atau abangmu. Sisia heran kenapa Hochi mau punya adik. Hochi jawab ia buat melatih kemampuannya untuk melindungi orang. Kalau gitu ada satu syarat, yaitu aku mau belajar sihir. Ya udah deh, akhirnya Hochi minta bantuan Bihong supaya Sisia bisa sekolah sihir. Sisia pun menyamar jadi laki-laki. Hochi ngasih alat sihir yang bisa menutupi aura wanita, dan alat itu disimpan di dadanya Sisia dan kalau bunyi berarti tanda bahaya. Hari pertama di kelas, Sisia udah berurusan sama murid jahil bernama Yogua. Selain itu dia kenalan sama Chin Feng, murid perempuan yang nyamar juga jadi laki-laki, dan mereka akhirnya berteman. Waktu pelajaran sejarah ada orang masuk dan bilang kalau Hochi mencari seseorang bernama, tiba-tiba Yogua kepedean dong, itu pasti aku. Gak pakai nanya lagi, Yogua buru-buru keluar. Yogua memanggil Hochi dengan sebutan paman guru. Pas Hochi membuka tirai sihirnya, Yogua begitu terpesona melihat Hochi yang super tampan. Hochi nanya kenapa kamu yang datang. Yogua dengan pede ngenalin diri sebagai murid paling berprestasi. Yogua begitu terkesima ternyata benar yang orang bilang kalau Hochi itu sederhana, berwibawa dan elegan. Hochi ngasih sebuah catatan yang isinya pelajaran sejarah. Hochi minta catatan itu dipelajari sama teman-temannya. Yogua bilang kalau Hochi yang mengajar dia bakalan makin semangat apalagi ini mau ujian. Pil punyanya Chin Feng yang bisa menutup aura perempuannya jatuh dan ditemuin sama Yogua. Yogua jadi penasaran siapa sih murid perempuan itu. Akhirnya Yogua melepaskan kupu-kupu sihir buat menemukan siapa murid itu. Sisia yang merasa kasihan pada Chin Feng akhirnya memberikan alat sihirnya kepada Chin Feng. Nah dia sendirilah yang akhirnya dikejar-kejar sama kupu-kupu itu. Murid lain jadi pada curiga kan. Pas hampir ketahuan, ternyata Hochi datang melindungi Sisia dengan jubah putihnya sekaligus menutup aura perempuannya. Yogua menyapa Hochi, apa dia melihat orang yang lari ke situ? Hochi bilang di sana nggak ada siapa-siapa, tolong kalian pergi karena aku lagi latihan. Dari situ satu sekolah akhirnya heboh soalnya ini pertama kali Hochi keluar rumah. Ketua sekte sampai turun tangan bertanya kenapa tiba-tiba Hochi keluar rumah. Wajah Hochi kelihatan sedikit gugup. Lalu Sisia memberanikan diri ngasih saran, kata orang kalau mau ilmu kita punya ingatan lebih kuat, bisa dengan cara mengajar. Gimana kalau Hochi mencoba mengajar beberapa materi di kelas? Ketua sekte pun akhirnya setuju. Hochi boleh mengajar mulai besok. Dan saking antusiasnya, Yogua malah pingsan duluan. Lucunya besoknya pas Hochi masuk kelas, benar-benar auranya bikin murid kelepak-kelepak. Mereka bahkan ngikutin gestur Hochi apapun itu. Padahal aslinya Hochi ini lagi galau karena Sisia belum datang. Dan pas Sisia muncul, Hochi langsung berdiri menyambutnya dan itu bikin Yogua super cemburu. Seseorang bilang kalau Sisia disuruh pindah ke tempat Hochi aja, tapi Sisia nggak mau. Hochi bertanya apa alat sihirnya hilang karena diberikan kepada Chin Feng. Sisia jadi kesel. Kok Hochi jadi ngatur-ngatur dia sih? Hochi bilang dia udah janji mau mengantarnya pulang, tapi Sisia nggak percaya. Abang kandungnya aja ninggalin dia, apalagi Hochi yang cuma memanfaatkannya buat bahan latihan. Sisia lalu mengembalikan alat sihir itu dan pergi. Karena Sisia sekarang nggak punya alat penutup aura wanita, dia pergi ke Bihong buat dapat obat dengan resep yang sama kayak Chin Feng. Tapi setibanya di sana, Sisia melihat Bihong kesakitan. Sisia memetik satu bunga dan membiarkan Bihong menghirupnya, membuat Bihong cukup membaik. Lalu Sisia menemani Bihong semalaman di rumahnya sampai dia bangun. Pelajaran hari itu adalah membuat alat sihir. Mengejutkan, Sisia menunjukkan alat sihirnya yang berupa alat gelembung balon. Guru dan murid sangat terpesona karena belum pernah melihat gelembung balon. Tapi lagi-lagi Yogua cemburu berat nih. Dengan jahilnya Yogua menjebak Sisia buat datang ke sebuah pohon terlarang.
karena katanya pohon itu bisa menembus kehampaan. Kebetulan Sisia mau tahu lebih dalam soal teknik menembus kehampaan karena dia yakin bisa membawanya pulang ke tempat asalnya. Sesampainya di sana, Sisia malah dibawa masuk ke sebuah gua yang sempit, bahkan batu-batu itu runtuh seketika. Sisia pun menangis memanggil abangnya. Kemudian lagi-lagi Hochi datang dengan aura elegan menolong Sisia. Setelah menolong Sisia, Hochi dan Sisia bikin segel perjanjian kakak beradik. Sisia minta salah satu syaratnya nggak boleh melakukan kontak fisik kayak berciuman, pelukan, dan menggendong tinggi-tinggi. Hochi bertanya apa bisa dicontohin soalnya dia nggak paham. Hochi juga ada satu syarat yaitu Sisia harus menemaninya latihan selama 1 jam setiap hari. Waktu nemenin Hochi latihan, Sisia mencoba membantu Hochi, tapi yang terjadi adalah air di kolam seperti kena ledakan. Hochi bilang jangan lakuin itu, nanti Sisia bisa terluka kayak pohon ilmu. Sisia penasaran apa itu pohon ilmu. Rupanya pohon yang dimaksud adalah pohon layu yang ada di belakangnya. Awalnya pohon itu subur dan rindang, tapi karena Hochi berlatih dari kecil di bawah pohon itu, akar spiritual pohon itu pindah ke Hochi. Sisia ada satu permintaan hari itu, dia mau permen kapas. Hochi sendiri nggak tahu bentuknya. Pokoknya kata Sisia yang lembut, manis, dan lumer di mulut. Terus kalau belum dapet jangan kembali dulu. Ternyata Sisia punya rencana. Dia ngajak Bihong buat mengikat akar pohon itu dengan jerami supaya nggak semakin layu. Ya niatnya sih bikin Hochi surprise. Tiba-tiba Hochi udah sampai aja membawa gula dan kapas. Dia pikir itu adalah permen kapas, manis dan lembut. Sisia geleng-geleng, permen kapas itu permen tapi bentuknya kapas seperti awan di langit. Hochi protes, jadi Sisia menipunya ya karena mau merawat pohon itu sama Bihong. Sisia bilang enggak gitu, dia ngelakuin ini demi Hochi. Ya udah akhirnya gimana kalau kita rawat pohon itu sama-sama. Bihong ngasih saran karena Sisia udah berusaha keras merawat pohon itu, kasihlah permen kapas buat menghiburnya. Bihong ngebuatin permen kapas dan disitulah Hochi pertama lihat bentuk permen kapas. Pas mau ngasihin, Hochi melihat Sisia lagi menggantung lampu-lampu kecil biar pohonnya makin bagus. Tapi Sisia hampir aja jatuh. Hochi langsung terbang menolong Sisia. Dan ya inilah first kiss mereka dong. Sisia nggak sengaja jatuh dan mengecup bibirnya Hochi. Kocaknya lagi si jahil Yoguang ngintip dari luar. Dia langsung shock dan pingsan. Sisia udah salting aja nih, tapi Hochi si polos malah bilang jadi inilah permen kapas. Manis lembut, pas masuk mulut jadi lumer. Di sisi lain, para ketua jadi tantrum karena dapat surat tantangan dari sekte lain. Ini semua akibat Raja Iblis yang nyebarin info kalau Hochi kalah dari dia. Akhirnya ketua memanggil Hochi ke aula buat mengetes kemampuannya langsung. Tapi gawat nih, ada tanda bahaya dari Sisia. Ternyata Sisia lagi dijailin sama Yogua. Yogua membawanya ke mata air kejujuran, jadi dia bisa tahu siapa sih Sisia sebenarnya. Kekuatan Hochi emang luar biasa, dia bisa menahan 3 serangan ketua sekaligus. Yogua masih mengetes Sisia, tapi belum ada reaksi. Dia ngerasa aneh, bukannya Sisia sama Hochi udah begituan. Sekarang Yogua ngetes apa Sisia suka sama Hochi. Tiba-tiba Yogua kena setrum. Ternyata itu ulah Hochi yang lagi-lagi menolongnya. Yogua nggak kehabisan akal dong. Si jahil ini punya alat sihir lain yaitu cermin rohani yang bisa bikin ingatan seseorang muncul. Yogua nyebarin rumor di sekolah kalau Sisia dan Hochi sudah ciuman. Gawatnya ketua sekte datang dan mengambil alat itu. Oh my god, beneran dong, reka adegan pas Hochi sama Sisia kecupan bisa terlihat jelas. Ketua nanya apa Hochi masih ada muka. Dan kocaknya Hochi jawab apa coba? Kemanisan permen kapas bener-bener gak bisa dimakan sama dewa kayak aku. Tapi kan Sisia bukan dewa, jadi makan permen kapas gak apa-apa. Astaga, Hochi ini gak ngerti yang dia bilang permen kapas itu adalah kecupan. Ketua sekte mendorong Sisia dan rambut Sisia tergeres hingga mereka semua tahu Sisia adalah seorang gadis. Hochi membela Sisia kalau ini bukan salahnya. Lanjut, ada murid yang bawa tas Sisia dan dia heboh pas lihat isinya. Nah, pas dibuka, ternyata ada gambar Raja Iblis. Sisia mengelak, itu bukan Raja Iblis, itu gambar abangku. Semua kaget, ternyata abangnya Sisia dari sekte Iblis. Mereka menuduh Sisia adalah mata-mata. Pas ketua sekte mau mencambuk Sisia, Hochi menghadangnya sehingga dia yang terluka. Sisia pun dikurung di sebuah aula yang sudah dikasih mantra. Hochi dicambuk sama ketua karena bersedia menggantikan hukuman Sisia. Bihong sangat cemas, apalagi Yogua. Ketua sekte punya rahasia nih. Mereka nggak tahu kalau pohon ilmu mewakili hati Hochi yang tanpa perasaan. Tapi Sisia malah membuat pohon itu bertunas. Dengan mulut berdarah, Hochi mohon kepada ketua jangan menyakiti Sisia. Bihong datang membawakan Sisia makanan, tapi dia sedikit jealous karena Sisia malah nanyain Hochi terus. Di sebuah tempat yang
yang berbeda, kita diajak ketemu Raja Iblis. Dia nyuruh anak buahnya main teater reka adegan waktu dirinya ngalahin Hoshi. Kemudian Raja Iblis dapat surat kiriman dari sekte Yuhua. Ketua sekte berubah pikiran dan mengizinkan Sisia tinggal di sana. Yang penting Hoshi tetap ikut pemilihan ketua aliansi dewa. Hoshi menengok Sisia lalu ngasihin boneka yang dia bikin sendiri. Sisia minta maaf karena udah menyusahkan Hoshi, tapi kata Hoshi ini tugasnya melindungi adiknya. Hoshi memeluk Sisia dengan lembut, katanya dia tahu Sisia pasti ngerinduin abangnya yang hilang. Raja Iblis sampai di depan gerbang sekte Yuhua. Anak buahnya dapat info kalau Hoshi sekarang punya adik perempuan dan adik Hoshi punya gambar Raja Iblis. Raja Iblis jadi kepedean, wah ternyata dia punya fans. Tapi Raja Iblis juga salut sih, Hoshi punya adik kok cepet banget padahal baru kemarin dia panas-panasin. Raja Iblis menguping obrolan para ketua sekte yang ternyata punya niat jahat ke Sisia. Jadi di depan Hoshi pura-pura baik tapi di belakang mau menyakitinya. Raja Iblis berencana menolong gadis yang dipanggil adik ini biar semua tahu kehebatannya. Raja Iblis pun menculik Sisia memakai kain hitam. Pas dibuka, Sisia kaget, Raja Iblis itu ternyata Sidong, abangnya yang dia cari-cari. Sidong juga sama kagetnya kok bisa adiknya di sini. Sama seperti Sisia, Sidong tersedot ke negeri dewa melalui genangan air di depan biang lala. Sisia jadi tahu ternyata Sidong gak sengaja ninggalin dia, sekaligus tahu kalau Sidong adalah Raja Iblis. Gawat, berarti Sisia beneran jadi mata-mata sekte iblis. Sidong membawa Sisia ke rumahnya yang unik. Yo, gua menemani Hoshi turun gunung buat ikut ujian ketua aliansi dewa ke desa Xianmo. Di tengah jalan Hoshi dapat kabar kalau Sisia diculik Raja Iblis. Hoshi jadi belok arah menuju sekte iblis. Di sisi lain, Sidong mengaku kalau dia cuma menyamar karena Raja Iblis yang asli udah lama menghilang. Yogua dan Hoshi dihadang sama perampok. Perampok itu bilang kalau Raja Iblis menuju desa Xianmo. Hoshi buru-buru OTW sedangkan Yogua menghadang perampok itu sendirian. Sidong dan Sisia sampai di desa Xianmo. Sidong masuk ke penginapan. Di sana udah ada papan nama masing-masing sekte yang ikut ujian. Waktu mau masuk ke kamar bareng Sidong, ternyata Sisia nggak bisa. Rupanya mereka harus masuk kamar sesuai nama sekte masing-masing. Akhirnya Sisia masuk ke kamar sekte Yuhua dan kamarnya masih kosong. Sementara itu di aula sekte Yuhua, ketua sekte mengirim Bihong, Qin Feng dan Guru Yuan supaya memastikan Hoshi ikut ujian ketua aliansi. Hoshi udah sampai di desa Xianmo dan dia hampir aja ketemu sama Sisia. Terdengar orang-orang menyerukan nama Hoshi, rupanya teater soal Raja Iblis dan Dewa Hoshi masih ramai aja nih. Seorang pemeran Raja Iblis nggak tahu kalau orang yang dia sentuh adalah Hoshi yang asli. Sedangkan Sidong juga syok ternyata Hoshi udah datang. Mereka pun akhirnya bertarung. Waktu keduanya mau adu kekuatan, Sisia memanggil abang sehingga keduanya menoleh. Sisia meraih tangan Hoshi dan menjelaskan kalau Raja Iblis gak berniat jahat. Di penginapan, Sidong cemas banget soalnya Sisia sama Hoshi harus sekamar. Hoshi bilang di sekte Yuhua juga mereka tinggal sekamar, jadi apa masalahnya? Sisia jadi panik dong, gimana cara ngejelasinnya? Hoshi, ampun deh, kamu itu polos banget loh. Waktu mereka masuk kamar, Sisia ngasih kode-kode kalau Hoshi harus tidur di luar. Kayak bilang kamarnya kecil, gak leluasa. Tapi Hoshi tetap gak peka. Dia gak bisa bedain mana perempuan mana laki-laki. Sisia udah salting tapi Hoshi masih dengan muka datarnya. Sidong punya rencana di luar nalar. Dia ngajak Sisia dan Hoshi ke restoran mahal buat bikin acara pemilihan adik. Gimana maksudnya? Maksudnya itu buat menguji Hoshi apakah bakal tertarik sama adik yang lain selain Sisia. Tapi emang Hoshi itu dasar kayak kayu. Cewek-cewek yang datang ikut audisi malah dibilang cantik semua. Sisia jadi sedikit cemburu. Bahkan orang gendut pun dibilang oke sama Hoshi. Kalian lihat deh nilai Hoshi oke semua, sedangkan Sidong dan Sisia ngasih tanda silang semua. Sisia jadi bete kan, ternyata semua cewek di mata Hoshi bisa jadi adiknya. Akhirnya ini penentuan peserta terakhir. Dan cewek ini beda, dia datang sambil nari-nari. Hoshi komentar walau mukanya tertutup, tapi dia nari dengan sangat indah. Sisia makin panas, katanya kalau mau ganti adik ya udah ganti aja. Penari itu pun makin maju. Sidong ngasih kode supaya si penari godain Hoshi, tapi yang terjadi malah Sidong yang digodain. Keduanya malah nari bareng. Pas cadar si cewek itu dibuka, Sidong kaget. Terus cewek itu bilang abang ke Sidong. Sisia dan Hoshi sampai berdiri. Hah? Abang? Sisia jadi ngebalikin omongan Sidong. Ternyata abang kandungnya juga sama, punya adik palsu. Sisia minta Sidong ngenalin adik palsunya itu. Dan si adik palsu Sidong bernama Ciuli. Ciuli nanya siapa gadis ini? Kata Sidong, itu adik. Adik siapa?
Sidong bilang adiknya Hochi. Sisia tersenyum kecut sedangkan Hochi dia mah senang-senang aja. Sementara Sidong kepanasan sendirian. Ciuli mau bawain buah buat Sidong, tapi pas sampai di depan, Ciuli mendengar kalau Sisia ternyata adik kandungnya Sidong. Ciuli jadi sangat sedih, dia ingat saat Sidong menolongnya waktu pertama mereka bertemu. Anak buah Ciuli yang bernama Lingling manas-manasin kalau Sisia pasti mau merebut Sidong. Dan tiba-tiba mata Ciuli berubah jadi warna hijau. Wah, dia punya kepribadian ganda. Ciuli yang ini versi iblis. Katanya nggak ada satupun yang boleh merebut Sidong. Waktu lagi jalan-jalan, Hochi mulai ngerasa agak aneh nih. Kenapa tiap lihat Sisia hatinya jadi deg-degan. Hochi juga heran kenapa tiba-tiba kayak mau memegang tangannya Sisia. Lingling menemukan payung ajaib punya sekte Yuhua. Pas dibuka ternyata ada info kalau Bihong dan lain-lain lagi di perjalanan. Ciuli ternyata punya rencana sendiri. Nah, pas mereka lagi makan siang, rupanya minuman itu dikasih obat perangsang sama Ciuli. Sialnya lagi Sisia kebagian minum. Akhirnya Sisia jadi kegerahan dan pengen banget gitu meluk Hochi. Sampai-sampai dia ngumpet di lemari dan bikin Hochi kebingungan. Di lemari ada kecoa. Akhirnya Sisia ketakutan dan langsung loncat memeluk Hochi. Sisia membelai wajah Hochi dan jarak mereka menjadi semakin dekat. Wow. Di depan kamar, Sidong berusaha membuka pintu kamar dengan menebakinya dan akhirnya berhasil. Dia melihat Hochi dan Sisia di lantai. Sisia terbangun, Sidong dan Hochi ada di situ. Pas diingat lagi kejadian itu, Sisia jadi malu abis. Sisia minta Hochi keluar dulu sebentar karena dia mau bicara sama Sidong. Rombongan sekte Yuhua akhirnya sampai di desa Xianmo. Kondisi makin rusuh waktu Sidong membawa Sisia ke hadapan rombongan. Mereka mengira rupanya rumor mata-mata itu betulan. Hochi mau mengambil Sisia dari Sidong tapi ditahan. Sisia pun diperebutkan. Hochi melepas tangan Sisia dan minta Sisia memilih ikut siapa. Akhirnya Sisia memilih tinggal di sekte iblis. Hochi menjadi sangat sedih. Bihong minta Hochi menjelaskan kenapa Sisia bisa barengan sama Raja Iblis. Hochi malah mikir Raja Iblis menyukai Sisia jadi mau merebutnya. Padahal Raja Iblis kan udah punya adik, tapi masih aja serakah. Bihong jadi bingung nih, ternyata Hochi masih belum paham soal perasaannya. Jadi Hochi udah jatuh cinta sekaligus patah hati tanpa dia sadari. Bayangkan guys, saking dia nggak punya perasaan. Sisia menemui Hochi, dia mau mengakui sesuatu kalau Raja Iblis adalah abang kandungnya yang hilang 1 tahun lalu. Sisia bersumpah dia baru tahu waktu turun gunung. Hochi bilang gak perlu sumpah, aku percaya kok. Nah, karena besok ujian ketua aliansi dewa, Sisia bilang punya hadiah buat Hochi. Pas Sisia mau membeli hadiah itu, dia mendapat pesan kalau Raja Iblis dalam bahaya jika Sisia gak ngaku ke Hochi kalau dia adalah mata-mata sekte iblis. Gulali untuk hadiah Hochi pun jatuh. Sisia ke rumah Sidong tapi di sana cuma ada Ciuli, Lingling dan anak buah Sidong. Lingling bertanya memang siapa yang mau menculik Sidong. Coba Sisia pikirkan. Setelah dipikir-pikir akhirnya Sisia merasa kalau sekte Hualah yang menculik abangnya. Sementara itu Hochi masih menunggu. Waktu Sisia datang, Hochi menagih mana hadiahnya. Sisia minta maaf karena hadiahnya jatuh. Sisia bertanya apa guru Yuan sangat benci sama Raja Iblis. Hochi bilang sepertinya iya sih karena dulu Raja Iblis suka mengganggunya. Di jalan, payung sekte Yuhua memberi pesan supaya Sisia jangan minta bantuan Hochi atau Raja Iblis akan mati. Sisia jadi galau abis. Dia melihat bulan dan berpikir kalau dia seharusnya bersama Raja Iblis bukan Hochi. Hochi mengajak Sisia makan malam yang enak tapi pikiran Sisia nggak fokus. Sisia menuang alkohol. Kata Hochi, gurunya bilang alkohol itu dilarang. Sisia menimpali, gurumu itu orang yang palsu. Alkohol ini bisa menghilangkan kesedihan. Sisia menatap bulan. Semua ada kesedihan dan kebahagiaan. Sisia berkata sebenarnya. Lalu Hochi memotong, sebenarnya aku senang kamu ada di sisiku. Sisia terkejut, jadi Hochi senang sekarang. Ini harus dirayain. Sisia pun minum alkohol lagi. Sisia lagi galau tapi dia harus ngelakuin ini. Akhirnya Sisia mengaku kalau selama ini dia bohong berasal dari masa modern. Dia adalah mata-mata sekte iblis. Tapi Hochi nggak peduli. Yang dia tahu Sisia itu adiknya. Sisia bilang dia melakukan semua supaya Hochi nggak konsen mengikuti ujian ketua aliansi. Hochi berkata tapi kan Sisia bilang dia itu abangnya. Sisia menjawab itu juga kebohongan. Dia cuma punya satu abang yaitu Raja Iblis. Hochi pun menjadi kecewa dan meminum alkohol tapi Sisia melempar kendi itu. Hochi semakin kesal. Katanya hubungan kita palsu jadi nggak usah pedulikan aku. Hochi punya satu pertanyaan, apakah Sisia pernah menganggapnya sebagai abang dalam hatinya?
Sisia dengan berat menjawab, tidak pernah. Lalu Sisia pergi dan Hochi lanjut minum alkohol lagi. Sisia syok melihat Sidong ada di rumahnya, satu jarinya diperban. Sisia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Sidong malah berakting berlebihan. Sisia menangis, bisa-bisanya Sidong masih bercanda. Kilas balik ternyata Sidong cuma pura-pura diculik buat tahu apakah Sisia masih peduli padanya atau enggak. Hari ujian ketua aliansi tiba dan semua peserta sudah hadir, tapi heran, di mana Hochi? Dua penjaga penginapan menemukan Hochi terkapar tidak berdaya. Sepertinya Hochi mabuk berat, dilihat dari kendi arak di sampingnya. Bihong beneran kaget melihat kondisi Hochi. Bihong menusukkan akupuntur ke jaringan dalam Hochi, tapi anehnya Hochi tetap gak bangun. Bihong mencium aroma alkohol yang sangat kuat. Rupanya ini penyebab Hochi pingsan begitu lama. Padahal Hochi gak boleh melewatkan ujian ketua aliansi dewa. Sisia memberitahu lokasi terakhir dia dan Hochi bertemu semalam, tapi di sana gak ada apa-apa. Kemudian mereka mendengar bahwa peserta atas nama Hochi sudah masuk. Ternyata ketua sekte Yuhua juga datang buat melihat situasi. Dan tragedi pun terjadi. Peserta dari sekte Yuhua ternyata Yogua. Dia diusir pula dari arena karena mencontek. Semua menjadi bingung. Sekte Yuhua akhirnya didiskualifikasi, gak boleh ikut ujian selama 3 musim. Ketua sekte bertanya apa yang terjadi. Yogua bilang ini idenya Tabib Bihong. Ketua sekte akhirnya turun tangan sendiri buat mengobati Hochi dengan memberikan sebagian tenaga dalamnya. Tapi percuma aja, Hochi tetap gak bangun juga nih. Makanya Bihong punya ide, Yogua lah yang menggantikan Hochi. Ketua sekte jadi makin pusing. Hochi bisa didiskualifikasi pada ujian yang diadakan 600 tahun sekali itu. Sisia lebih merasa sangat bersalah atas apa yang dia lakuin ke Hochi. Ketua sekte minta Sisia dihukum, tapi Sidong menolongnya. Kedua sekte ini pun hampir baku hantam karena masalah ini. Sisia akhirnya maju dengan berani. Dia bilang akan menebus semuanya. Dia akan menemui Tuan Dewa supaya Hochi bisa ujian susulan. Tapi katanya untuk ketemu sama Tuan Dewa harus melewati hutan gelap. Konon yang pernah masuk ke hutan itu akan kehilangan sesuatu yang berharga. Tapi meski begitu, Sisia tetap mau mencobanya. Sisia berjalan sendiri di goa yang gelap. Lanjut dia masuk ke hutan, lalu ada seseorang yang menapuk pundaknya. Ternyata itu Bihong. Bihong datang untuk membantu Sisia. Dalam tidurnya, Hochi terus memanggil nama Sisia. Hochi lalu terbangun dengan kagetnya sambil ngos-ngosan. Hochi bingung nih apa yang terjadi. Guru menjawab dia pingsan karena mabuk. Hochi jadi ingat kalau hari ini kan ujian. Dia segera pergi, tapi ketua sekte bilang percuma aja karena sudah didiskualifikasi. Hochi beneran gak menyangka, dia pun berlutut karena merasa bersalah. Akhirnya Sisia dan Sidong berhasil bertemu Tuan Dewa yang ternyata wanita cantik dan anggun. Sisia segera memohon pada Tuan Dewa soal ujian susulan Hochi, tapi Tuan Dewa malah ngasih kesempatan itu buat Raja Iblis. Sisia protes. Kata Tuan Dewa, ya itu kan terserah aku. Tuan Dewa akhirnya minta dipanggilkan Raja Iblis, tapi Sisia menolak. Kalau mau ketemu Raja Iblis, ya keluar aja sendiri. Akhirnya Sisia berhasil tawar-menawar. Dia mau memanggil Raja Iblis asalkan Hochi dikasih kesempatan ujian. Tuan Dewa pun senang Raja Iblis datang. Dia menyentuh bagian leher belakang Raja Iblis dan kaget tidak ada tanda akar spiritual. Kilas balik nih guys, ratusan tahun yang lalu ada 5 panglima dewa dan 1 dewi bersiap untuk bertempur demi menjaga benteng sekte iblis. Tapi 1 panglima yang dipanggil senior kelima tiba-tiba kabur, sehingga hanya 4 panglima yang bertempur, sedangkan 1 dewi bertugas menjaga benteng. Seharusnya Raja Iblis punya akar spiritual keturunan dari senior kelima yang kabur itu, tapi anehnya kok Raja Iblis yang ini nggak punya ya. Sisia membuka kotak pesan yang dikasih Tuan Dewa di depan semua peserta. Muncullah sosok Tuan Dewa yang menyampaikan kalau lokasi ujian pindah ke sekte iblis. Hochi nggak sengaja ketemu Sisia waktu mau berangkat, dan keduanya masih perang dingin. Sisia merasakan hal yang aneh, indera perasanya hilang. Dia baru ingat kalau resiko orang yang keluar dari hutan gelap adalah kehilangan sesuatu yang berharga. Rupanya yang harus hilang adalah indera perasanya. Tiba-tiba semua dihebohkan dengan kematian 2 orang peserta secara mendadak. Awalnya semua menuduh sekte iblis karena di situ adalah tempat sekte iblis, tapi sekte iblis membela diri. Sisia dan Hochi sama-sama mendapat surat supaya mereka pergi ke sebuah bukit. Sisia sampai duluan, lalu dia melihat orang berpakaian sekte Yuhua kemudian mengikutinya. Penglihatan Bihong menjadi buram. Sepertinya ini karena dia keluar juga dari hutan gelap.
Dia bertemu Hochi di lorong. Hochi bilang tolong rahasiakan pada guru kalau sekarang dia ketemu Shishia buat terakhir kali. Shishia dibawa masuk ke dalam pintu dengan kekuatan sihir dan tiba-tiba ada di ruangan yang banyak botolnya. Dan botol itu berisi akar spiritual. Shishia melihat lukisan wanita cantik yang bercahaya. Lukisan itu memintanya masuk dan Shishia tersedot ke dalam lukisan. Semua ini adalah rencananya Chiuli versi iblis. Dia mau mengambil akar spiritual Hochi yang punya kekuatan melebihi 100 akar spiritual manusia biasa untuk diberikan kepada Sidong. Dengan begitu Sidong pasti jadi ketua aliansi dewa. Jadi Shishia adalah umpan supaya Hochi datang. Sekarang giliran Hochi yang masuk pintu sihir dan menuju aula itu. Hochi pun masuk ke lukisan. Di dalam lukisan ternyata sebuah hutan. Shishia mendengar suara yang seram dan ketakutan. Kemudian Hochi datang. Hochi sadar mereka dijebak di sana. Shishia bertanya apa yang terjadi kalau mereka nggak bisa keluar. Tiba-tiba Hochi berkata soal kontrak kakak adik. Ayo kita akhiri sekarang sesuai kemauan Shishia. Shishia minta segel kontrak di tangannya dihapus, tapi ternyata kekuatan Hochi tidak berfungsi di sana, sehingga segel itu tidak bisa hilang. Tabib memeriksa salah satu jenazah, terdapat luka di bagian leher, yang berarti pembunuh itu mengambil akar spiritual setiap anggota sekte yang terkuat. Bihong datang memberitahu kalau Hochi dan Shishia hilang. Apa mungkin Hochi adalah target selanjutnya? Bihong mengecek ternyata jenazah itu belum mati. Bihong memberikan akupuntur dan pasien bangun, lalu berkata semua karena lukisan wanita di sekte iblis. Ketua sekte memerintahkan mencari Raja Iblis dan Chiuli. Sidong membawa Chiuli versi iblis ke tempat rahasia dan membuatkan mainan. Chiuli bilang dia tahu apa maksud Sidong melakukan itu, pasti mau mengusirnya. Sidong menjawab, siapapun kamu tetap Chiuli yang kukenal dulu. Mereka pun bermain sampai akhirnya Chiuli berubah menjadi versi yang imut. Hochi dan Shishia terus berjalan mencari jalan keluar. Tiba-tiba awan mendung. Hochi lagi-lagi nggak bisa memakai kekuatannya untuk mengendalikan awan. Sidong dan Chiuli masuk ke aula. Yogua sudah menyiapkan alat sihir air kejujuran. Chiuli disuruh menyentuh air itu dan bersumpah bukan dia yang mencelakai orang-orang. Air kejujuran ternyata nggak bereaksi, yang menandakan kalau Chiuli sudah jujur. Hochi mencoba memakai kekuatannya lagi. Shishia bilang kita satukan aja segel kita. Mereka menempelkan segel kakak adik di kedua tangan masing-masing. Kemudian Shishia memeluk Hochi. Hidup maupun mati kita akan selalu bersama. Anggota sekte Yuhua menemukan Cilingling, anak buah Chiuli, yang membawa lukisan itu, dan Shishia keluar dari lukisan sendirian, sementara Hochi masih terjebak di dalam. Ketua sekte membuka lukisan dan sedikit terkejut melihat gambar wanita yang ada di lukisan itu. Cilingling mau menghancurkan lukisannya supaya Hochi terjebak selamanya. Shishia maju ke depan menghadang pedang Cilingling dengan tangannya sendiri sampai berdarah. Tiba-tiba kekuatan cahaya muncul. Hochi muncul dari dalam lukisan. Hochi melihat tangan Shishia terluka. Hochi berlutut di depan ketua sekte. Dia udah janji gak ketemu Shishia lagi, tapi dilanggar. Ketua sekte merasa Hochi udah jatuh cinta pada Shishia, tapi dia belum paham perasaan itu. Ketua sekte minta Hochi fokus aja deh sama ujian ketua aliansi, udah lupain aja masalah ini. Sidong mengobati tangan Shishia. Apa Shishia kehilangan sesuatu setelah keluar dari hutan hitam? Soalnya Bihong tiba-tiba buta. Shishia nggak mau jujur kalau sebenarnya dia kehilangan indera perasa. Shishia menemani Bihong. Sejak matanya buta, pendengaran Bihong menjadi semakin peka. Shishia membawakan teh boba kesukaan Bihong. Di aula, Tuan Dewi memberikan ujian, yaitu harus mencari pakaian suci yang berubah jubah perang, yang bisa menghisap kekuatan. Selain itu, Ketua Sekte Yuhua mengumumkan kalau dia merestui Hochi dan Shishia sebagai kakak adik layaknya saudara kandung. Shishia jadi nggak terima, saudara kandung. Ya, Hochi mah senang-senang aja. Lalu keduanya mengucapkan terima kasih. Dengan peresmian ini, maka sekte Yuhua dan sekte iblis resmi berdamai. Sidong mengurung Chiuli di ruang bermain dan meninggalkan surat. Selama mencari pakaian suci, tinggallah di ruang bermain. Chiuli kesel gak menyangka Sidong tega meninggalkannya. Chiuli bersumpah akan membunuh Hochi dan Shishia supaya Sidong kembali kepadanya. Hochi mencari Sidong buat minta nasihat. Gimana sih jadi seorang abang yang baik? Sidong membeberkan kalau mau jadi abang harus menjaga dan perhatian sama adiknya. Hochi dan Shishia mengobrol di pinggir sungai. Shishia bertanya, apa benar Hochi senang punya adik perempuan? Apa Hochi tahu kalau ada perbedaan antara wanita dan adik perempuan? Hochi bingung, apa bedanya? Belum dijawab, ketua sekte memanggil Hochi. Shishia pun kesandung. Hochi menolongnya dengan cara menopang dagunya Shishia. Emang dewa ini beda ya guys.
Ketua sekte bertanya apakah Hoci sudah menemukan aura-aura di mana pakaian suci itu, tapi kata Hoci belum ada apa-apa. Sidong juga lagi mikirin cara gimana caranya menemukan pakaian suci tersebut. Ketua sekte berniat ngejodohin Sisia sama Bihong. Bahkan ketua memberikan giok pasangan kepada Bihong dan Sisia. Alasannya nggak lain supaya Hoci fokus aja sama ujian ketua aliansi. Hoci malah mengira ketua sengaja memberikan giok itu untuk merayakan mereka sebagai kakak dan adik. Sisia jadi kesel, apa Hoci nggak cemburu? Sisia mau menolak giok itu loh, tapi Hoci bilang terima aja. Astaga, jadi salah paham. Karena Hoci itu terlalu polos, dia nggak tahu kalau itu giok pasangan. Hoci masih mempertanyakan soal bedanya adik perempuan sama wanita. Tapi karena Sisia masih kesel, jadi udah lupain aja. Anak buah Sidong yang bernama Erha minta Sisia membantu adiknya yang mau menikah untuk menyiapkan mahar supaya adik iparnya senang. Lagi-lagi Hoci gak paham tuh apa sih adik ipar dan mahar. Erha menjelaskan ini loh barang-barang yang harus ada di pesta pernikahan. Hoci nanya kenapa barang-barang ini berpasangan. Ya iyalah, kan laki-laki dan wanita harus hidup berpasangan. Hoci jadi ingat giok pasangan yang Sisia dapat dari ketua sekte. Hoci mikir jangan-jangan ketua sekte mau nambah abang lagi buat Sisia, yaitu si Bihong. Guru Yuan melaporkan kalau sekte iblis sudah mencuri botol-botol yang berisi akar spiritual milik sekte Yuhua. Ciuli versi iblis berhasil kabur dong karena Ling-Ling mencuri kunci goa. Ciuli lalu memberikan darah iblis kepada payung sekte Yuhua. Kini payung itu didiami oleh roh jahat. Guru Yuan mengejar Sisia yang lagi sendirian untuk meminta akar spiritual yang dicuri sekte iblis. Tapi Sisia nggak tahu apa-apa. Sampai di hutan, Guru Yuan berniat membunuh Sisia. Untunglah Bihong datang membawa tembakan ajaib. Bihong minta Sisia pergi mencari Hoci karena Guru Yuan gak akan menyakiti Bihong. Ciuli versi iblis memakai kekuatannya sehingga tanpa sengaja Bihong menembakkan alat itu. Bihong sudah bisa melihat Hoci dan Sisia yang baru kembali merasa sangat senang. Sisia menunjuk payung ajaib yang tersangkut di pohon. Payung yang sudah lama hilang akhirnya kembali. Tapi ketika Hoci menyentuhnya, ada aura gelap yang masuk ke tubuh Hoci. Sidong, Bihong, Hoci, dan Sisia mencari pakaian suci bersama-sama dengan bantuan kompas ajaib dari sekte iblis. Sampailah mereka ke sebuah gerbang desa. Tapi kompas itu langsung rusak dong. Sisia pikir pakaian suci pasti ada di desa ini. Tiba-tiba si Erha, anak buah Sidong, lari-lari dan memeluk Sidong. Katanya makasih ya udah hadir ke pernikahan adiknya. Rupanya desa yang mereka datangin itu desanya Erha dan bakalan ada hajatan guys. Erha minta Hoci dan Sisia menjadi pendamping pernikahan. Hoci nggak tahu tuh apa sih pendamping pernikahan. Jadi tradisi dari desa ini adalah pengantin laki-laki harus menebak mana pengantin wanita dari balik tudung pengantin. Tapi kocaknya malah Hoci yang maju mencari Sisia di antara 3 pengantin itu. Dan yeay, akhirnya Hoci berhasil. Semua jadi kebingungan, harusnya yang maju itu pengantin asli bukan pengantin pendamping. Erha memainkan buah apel supaya dimakan sama pasangan pengantin, walaupun niatnya mau bikin pasangan pengantin itu kiss. Hoci yang ngeliat jadi mau juga tuh, dia ambil apelnya terus dia makan sendiri dong. Udah gitu Hoci tanpa aba-aba langsung mencium Sisia di depan semua tamu. Erha sampai depresot udah minta bantuan mereka. Ampun deh Hoci itu ya, udah ciuman, tahu-tahu dada Hoci jadi sakit nih guys. Duh kenapa ya? Bihong kaget ada Ciuli di desa itu. Ciuli minta Bihong mengingat dari mana sepasang mata yang dia punya sekarang. Jadi ternyata Bihong membunuh Guru Yuan tanpa sengaja guys. Lalu Ciuli memberikan mata Guru Yuan untuk Bihong. Ciuli ngasih barang terakhir milik Guru Yuan kepada Bihong. Di sana ada sebuah buku yang Guru Yuan berikan supaya membantu Bihong punya akar spiritual. Bihong menjadi sangat menyesal dan sedih karena semua ini di luar kendalinya. Malamnya lucunya Hoci mau ikutan masuk ke kamar pengantin. Erha semakin depresot lihat kepolosan Hoci ini. Sementara Bihong masih sibuk mencari pakaian suci melalui kompasnya. Erha ngasih tahu kalau kamar pengantin ini khusus buat laki-laki sama wanita. Hoci jadi ngerti, oh ini toh yang gak bisa dilakukan abang sama adik perempuan. Nah gitu dong dari dulu emang nih bikin gregetan. Sisia dan Sidong datang mengabarkan kalau sekte dewa sudah mengejar ke desa ini buat mencari pakaian suci. Erha minta pasangan pengantin itu pergi, malah Sidong yang minta adiknya dan Hoci sembunyi di kamar pengantin bersama kompas itu. Ini mah rasanya kayak Sisia sama Hoci yang nikah ya nggak sih? Sisia mondar-mandir nggak karuan, Hoci dengan kekuatan sihirnya memunculkan barang-barang pasangan. Sisia heran buat apa barang-barang ini, kita cuma abang sama adik, sedangkan barang-barang ini buat sepasang suami istri. Hoci menjelaskan kalau sekarang dia sudah paham. Dia nggak mau jadi abang Sisia lagi. Dia memendam perasaan seorang pria terhadap seorang wanita, bukan seorang abang terhadap adik.
Sisia pun menjadi terkejut, tapi dalam hati Sisia berpikir mereka dari zaman yang berbeda, tetap aja akan berpisah. Hoci lalu memeluk Sisia dari belakang, namun tiba-tiba rasa sakit di dadanya kembali datang. Hoci belum mengerti kenapa sih rasanya dadanya sakit terus. Sisia cemas lalu membawa Hoci istirahat di kasur. Bihong membantu Hoci dan Sisia pergi dari kamar memakai jalan rahasia. Bihong minta keduanya jalan duluan, sedangkan dia akan mencari Sidong. Tapi rupanya jalan rahasia itu membawa mereka ke dalam goa yang gelap. Di dalam goa itu lagi-lagi ada lukisan wanita seperti sebelumnya, sehingga Hoci dan Sisia tersedot ke dalam lukisan. Pasti ini ulah Ciuli versi iblis lagi nih. Sidong dan Bihong gantian lewat jalan rahasia, tapi Sidong merasa aneh dari mana Bihong tahu jalan ini. Kata Bihong dia nggak sengaja menemukannya. Penghalang itu sangat kuat sehingga Hoci nggak bisa melakukan apa-apa. Sisia minta udah Hoci jangan berkorban lagi. Dia lebih baik memilih mati bersama Hoci daripada Hoci terluka. Kemudian Sisia mencium Hoci. Sisia bilang mulai sekarang kita akan hidup dan mati bersama. Tapi lagi-lagi dada Hoci sakit nih, kata Hoci nanti juga hilang kok. Sisia ingat beberapa kali Hoci mengeluh sakit dada waktu ada di dekatnya, jangan-jangan semua gara-gara dia. Ciuli datang dan bilang iya itu karena roh jahat. Roh jahat bersemayam di akar spiritual Hoci. Dia hidup karena cinta dan tumbuh karena perasaan. Semakin mereka berdua bersama, maka akan semakin sakit. Hoci menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan penghalang di dunia maya. Ciuli berpikir Hoci sudah gila. Kata Hoci lebih baik dia mati bersama Ciuli dan mengirim Sisia keluar dari sana. Lalu mereka bertiga masuk ke dalam cahaya terang dan berada seperti di dunia lain. Badan Hoci terlihat sangat bercahaya seperti kunang-kunang. Sisia mengira Hoci akan segera mati. Di sisi lain Bihong dan Sidong berhasil keluar goa dan terkejut mereka menemukan pakaian suci perak itu yang melayang di tengah mimbar. Tapi anehnya pakaian itu nggak bisa disentuh karena ada cahaya penghalang. Kemudian lukisan itu terbang lalu Ciuli keluar dari lukisan. Cahaya di tubuh Hoci sudah menghilang. Kini Sisia sangat senang karena dia pikir akan kehilangan Hoci. Kali ini kita akan terus hidup bersama. Baiklah kata Hoci, tapi jawab dulu ya. Pacar itu apa? Kata Sisia, pacar adalah orang yang bisa makan permen kapas sesuka hatinya. Hoci dan Sisia pun berciuman, tapi sampai-sampai mereka kebawa ke dunia nyata dong tempat pakaian suci itu berada. Hoci langsung mengenakan pakaian sucinya sambil terus berciuman, tapi lagi-lagi dada Hoci kesakitan. Ciuli mau menyerang Hoci, tapi dihadang sama ketua sekte yang ternyata sudah datang. Di sini ketua sekte sadar kalau Ciuli lah yang membunuh peserta ujian aliansi tempo hari. Ketua sekte membuka lukisan itu dan mengenali wanita di dalamnya. Ketua sekte memanggil nama Yuor. Lalu Tuan Dewa muncul kembali memberikan pengumuman bahwa Hoci saat ini terpilih menjadi ketua aliansi dewa. Bihong memeriksa Hoci, benar saja roh jahat ada di hatinya. Semakin bergejolak, maka jantung Hoci akan sakit. Bihong cuma bisa memberi obat pereda rasa sakit, bukan obat kesembuhan. Hoci minta merahasiakan hal ini dari Sisia. Sisia membasuh tangan Hoci, kemudian menyuapinya minum obat. Hoci baru sadar, waktu dulu Sisia tidak menganggapnya abang, bukan berarti Sisia membencinya, tapi karena Sisia menganggapnya laki-laki. Sisia senang akhirnya Hoci mengerti. Ciuli minta Bihong menyimpan aroma di kamar ayahnya. Aromanya bisa menimbulkan delusi. Apa Bihong gak penasaran siapa wanita dalam lukisan itu? Ternyata wanita di lukisan itu adalah istri ketua sekte Yuhua. Kilas balik, ketua sekte dulu punya 2 anak, laki-laki dan perempuan. Mereka kelihatan begitu bahagia. Sang istri minta suaminya mengajak Bihong main keluar. Ketua sekte bilang dia takut bagaimana kalau sekte iblis datang. Istrinya meyakinkan semua akan aman aja kok. Pas balik, orang-orang di desa berlarian. Katanya sekte iblis melepaskan racun. Sejak itu, ketua sekte kehilangan istri dan anak perempuannya. Tuan Dewa hadir di kamar. Dia bilang keturunan sekte iblis yang dia tunggu ribuan tahun ternyata lahir di sekte Yuhua. Apa yang kamu sembunyikan? Bihong menguping dari luar dan bertanya-tanya apa maksudnya. Bihong masuk membawa aroma itu tanpa dicurigai sedikit pun. Ketua sekte langsung bereaksi melihat istrinya, lalu ia digiring ke sebuah hutan dan Bihong mengikuti dari belakang. Istrinya bilang rela keluar dari sekte iblis demi menikah dengan suaminya.
tapi suaminya tega menelantarkan dia dan putrinya. Ketua sekte bilang waktu itu sekte iblis melepaskan racun di desa. Dia melihat sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan, jadi dia pikir istri dan anaknya meninggal. Sang istri nggak percaya, dia dan putrinya justru menjalani kehidupan dengan sengsara. Ternyata putri ketua sekte itu adalah Ciuli. Alhasil, Ciuli ini adik kandungnya Bihong yang dianggap sudah meninggal. Kemudian wajah istrinya berubah jadi wajah Ciuli yang penuh dendam dan dia langsung menyerang ketua sekte. Namun Bihong menyelamatkan ayahnya sehingga Bihong tidak sadarkan diri. Di situ baru kelihatan ketua sekte begitu peduli kepada anaknya. Ketua sekte menyembuhkan Bihong dengan tenaga dalamnya. Syukurlah Bihong langsung sadar. Sidong berkata kalau dia mau mundur aja jadi Raja Iblis. Dia mau pulang bareng Sisia. Tapi justru Sisia mau tetap di sini demi Hochi. Ciuli yang mendengar itu jadi sedih. Ciuli masuk untuk mencelakai Sisia, tapi Sidong menolong adiknya, sehingga Sidonglah yang terluka parah. Sisia membangunkan Sidong yang terbaring sakit. Biasanya Sidong suka menjahilinya, maka tolong bangunlah, atau aku tidak akan menganggapmu kakak lagi. Ayah dan ibu sudah pergi, apa kau juga mau pergi? Sidong akhirnya bangun dan terbatuk. Siapa yang mau pergi? Ciuli sekarang dikurung di goa bermain. Ketua sekte dan Bihong menemui Ciuli di goa itu dan memintanya ikut ke sekte Yuhua, tapi Ciuli menolak. Hochi minta izin ke Sidong untuk membawa Sisia ke sekte Yuhua, tapi sebelum membawa adiknya, Sidong memberikan aturan-aturan yang tertulis di gulungan kertas yang sangat panjang. Sidong mengingatkan soal aturan tadi, berpegangan tangan termasuk masalah yang besar. Tapi kata Hochi, mereka sering kok melakukan ini, dan yang paling mungkin adalah makan permen kapas setiap hari. Sisia menjadi panik. Sidong jadi curiga nih soal permen kapas. Sisia mau ngejelasin, tapi kata Sidong, diam, biar Hochi aja yang jelasin. Hochi dengan polosnya meraih muka Sisia dan menciumnya. Sidong terbelalak dan terjengkang ke belakang pas tahu arti permen kapas versi Hochi. Para ketua menyambut Hochi yang resmi jadi ketua aliansi dewa, tapi ketua sekte dapat laporan kalau mereka belum bisa menemukan Guru Yuan. Hochi membawakan riasan kuno buat Sisia, tapi Sisia bingung cara pakainya. Kata Hochi, ya udah biar aku aja yang meriasmu. Hochi mulai dari bagian bibir, pipi, lalu bagian alis, tapi jadinya muka Sisia malah terlalu menor. Hochi menghapus lagi riasannya, katanya Sisia lebih cantik sebelum dirias. Hochi pun mencium pipi Sisia yang bikin pipinya semakin merah. Hochi dipanggil ke aula, ketua sekte bertanya bagaimana lukanya. Hochi bilang dia sudah baikan. Tiba-tiba ketua sekte menyerang Hochi. Anehnya Hochi nggak bisa menahan itu. Ketua jadi kesal, biasanya Hochi sekuat itu tapi sekarang jadi lemah. Ini pasti semua gara-gara Sisia. Hochi membela Sisia. Hochi berlutut, di dunia ini dia cuma mau hidup sama Sisia. Bahkan dia rela melepas jabatannya sebagai ketua aliansi dewa. Ketua sekte semakin banter mendengar itu. Lalu muncullah cambuk api dari tangannya. Ketua bertanya apa Hochi nggak mau melepaskan Sisia. Dengan tegas Hochi menjawab tidak. Hochi akhirnya menerima cambukan itu sampai akhirnya dirinya pingsan karena tubuhnya sangat lemah. Ketua memberikan tenaga dalamnya demi menyelamatkan nyawa Hochi. Tidak disangka Hochi sekarang begitu lemah. Bihong mengecek nadinya Hochi dan terkejut. Roh jahatnya sudah menyerang jantung dan aliran darahnya terbalik. Untung aja ayahnya menghentikannya tepat waktu, kalau tidak maka Hochi bisa meninggal. Ketua sekte gak bisa membiarkan ini dan berniat membunuh Sisia. Bihong mencegah, katanya kalau sampai Hochi bangun dan tahu Sisia meninggal akan lebih kacau. Bihong menusukkan jarum akupuntur kepada Hochi. Waktu dia membalikan badan Hochi, Bihong terkejut melihat ada tanda akar spiritual di leher belakang Hochi. Dia ingat sesuatu. Lalu Bihong pergi membuka buku yang diberikan Guru Yuan kepadanya. Di situ tertulis orang yang punya kekuatan akan memiliki tanda akar spiritual. Bihong teringat kalimat Tuan Dewa yang bilang keturunan sekte iblis lahir di sekte Yuhua. Bihong lalu memeriksa leher belakangnya dan terkejut melihat dirinya punya tanda akar spiritual seperti Hochi. Bihong keturunan sekte iblis, begitu juga dengan Hochi. Akar spiritual Hochi sama dengan miliknya. Itu artinya akar spiritual Bihong sengaja dipindahkan kepada Hochi. Bihong sangat terluka mengetahui kenyataan itu. Dia membawa pisau ke kamar Hochi dengan aura dendam. Ia merasa Hochi sudah merampas semua darinya. Ia selalu diremehkan sedangkan Hochi selalu dipuji-puji. Bihong bersiap menikam Hochi lalu dia minta maaf. Tapi saat dia mau menikamnya, Hochi memanggil nama Sisia dalam tidurnya.
Mendengar nama Sisia, Bihong pun tidak jadi membunuh Hochi dan melepaskan pisau itu demi Sisia. Bihong memberitahu Sisia soal kondisi Hochi dan Sisia begitu panik melihat Hochi terbaring tidak berdaya di ranjang. Sisia mendekatinya dan membelai wajah Hochi. Ia melihat luka cambukan di lehernya. Kenapa bisa Hochi tidak sadarkan diri lagi? Hati Sisia sangat sakit waktu tahu Hochi menjadi begitu karena dirinya, karena Hochi sangat mencintainya. Bihong bilang untuk menyelamatkan Hochi ada satu cara, yaitu memberinya ramuan pelupa cinta. Meski berat, Sisia pun menerima ramuan itu. Kalau begitu, Sisia minta waktu bersama Hochi sebelum dia sendiri yang memberikan ramuan pelupa cinta. Sisia berbicara pada Hochi yang masih koma. Sambil menangis, Sisia berkata, "Hochi, dulu kaulah yang selalu ada untuk melindungiku dari bahaya apapun. Namun kali ini, aku tidak akan membiarkanmu mengambil resiko lagi yang membahayakan nyawamu. Sekarang biar aku yang melindungimu." Tuh kan, awalnya aja lucu, tapi lama-lama banjir air mata gini ya guys. Besoknya Hochi perlahan-lahan membuka matanya. Dia melihat ketua sekte menjaganya. Ketua sekte melarang Hochi bangun saat ini. Ketua bilang sekarang Sisia ada di rumahnya. Jadi Hochi istirahat saja sampai hari penobatan ketua aliansi dewa tiba. Sisia menunggu Hochi di rumahnya. Hochi masuk dengan wajah pucat tapi mempesona. Sisia memeluk Hochi dengan bahagia. Hochi minta maaf karena sudah terlambat datang. Sisia menceklis daftar hal yang harus dilakukan orang pacaran. Ada satu hal yang belum Hochi lakukan, yaitu memberi cincin. Hochi bertanya apa maksudnya. Sisia menjawab, cincin adalah simbol cinta. Sisia memeluk Hochi dengan sedih, tidak menyangka semua keromantisan ini akan segera berakhir. Malamnya Hochi melihat Sisia di tangga. Sisia bilang sebentar lagi Hochi jadi ketua aliansi dewa. Pasti Hochi akan sibuk dan mulai melupakannya. Kata Hochi sampai mati pun dia tidak akan melupakan Sisia. Lalu penyakit Hochi kambuh lagi, dia bersandar kepada tangga tapi menyembunyikan rasa sakitnya dari Sisia. Hochi menyiapkan malamnya romantis untuk Sisia di atas danau yang indah. Kemudian Hochi memberikan sebuah cincin yang dia pesan dari Bihong. Sisia juga punya hadiah, yaitu miniatur rumah Hochi dalam bentuk kaca yang imut. Sisia bilang ada satu tradisi di desanya, yaitu sepasang kekasih harus minum arak supaya cinta mereka bertahan lama. Tapi setelah minum arak itu, Hochi merasakan kepalanya pusing, lalu Hochi pingsan di pelukan Sisia. Sisia membelai wajah Hochi. Dia memasukkan ramuan pelupa cinta sehingga Hochi ketika bangun pasti melupakan dirinya. Sisia berkemas pergi dari rumah Hochi. Dia membawa setangkai akar pohon ilmu. Bihong datang untuk menemaninya pergi. Hochi bangun pagi harinya. Dia berjalan pelan keluar rumah, melihat halaman hijau dan suara air, tapi di sana terasa sangat kosong. Sepertinya Hochi sudah melupakan Sisia. Sidong rela tidak makan demi menemani Qiuli terkurung di goa bermain. Qiuli versi iblis merasa kasihan. Jadi dia sengaja menyamar jadi Qiuli versi imut dan minta Erha membuka kunci goa itu. Sisia dan Bihong berjalan di pasar. Sisia tersandung dan hampir menjatuhkan akan pohon ilmu, tapi seseorang menangkap pohon tersebut. Orang itu ternyata adalah Hochi. Sisia terkejut melihat Hochi dengan setelan awal, yaitu wajah datar dan seperti tidak berperasaan. Hochi menangkap akar pohon ilmu tersebut dan ngasih ke Sisia. Katanya, "Nona, barangmu jatuh." Sisia membeku. Hochi betul-betul sudah melupakannya. Malamnya turun hujan badai sehingga pohon itu jatuh ke tanah. Paginya Sisia dan Bihong mencari-cari pohon tersebut. Lalu keduanya gak sengaja melewati rombongan Hochi dan para dewa yang lagi makan. Pohon kecil itu akhirnya ketemu, tapi Sisia sedih karena sudah patah menjadi dua. Lalu tiba-tiba papan kayu bergoyang dan jatuh tepat di kepala Sisia. Untunglah Sidong datang menyelamatkannya. Hochi membawa pohon ilmu yang ditinggalkan Sisia begitu aja, dan ternyata Hochi lah yang menyelamatkan Sisia. Hochi menyatukan pohon itu lagi menjadi utuh. Kilas balik, ternyata Hochi sempat ketemu Bihong dan bertanya apa semua rencananya memberi obat pelupa cinta. Sampai kapanpun Hochi gak akan melupakan Sisia. Bihong menjawab ini demi Sisia karena ayahnya mau membunuhnya. Mendengar penjelasan itu, Hochi pun memutuskan pura-pura melupakan Sisia. Sidong mengajak Sisia lomba lari, tapi aslinya dia malah menjebak Sisia sampai jatuh ke lubang. Hochi yang lagi meditasi dikasih surat kalau Sisia dalam bahaya. Gak pikir lama, Hochi langsung turun ke lubang itu. Sidong sama Erha cuman mesem-mesem. Semoga rencana mereka sukses. Sisia kaget waktu Hochi datang. Hochi cuma memandanginya dengan muka datar. Sidong bilang kalau Hochi adik ipar yang baik. Kalian harus baikan. Oh iya, lubang ini pakai pembatas yang kuat, jadi dijamin mereka gak bisa kabur. Qiuli mendatangi kamar Bihong dan membuatnya pingsan. Hochi memakai kekuatan tertingginya buat memecahkan pembatas itu dan akhirnya berhasil.
Tapi dia nggak tega membangunkan si Sia yang udah tidur. Ciuli mengajukan syarat kepada ketua sekte kalau mau Bihong selamat, dia harus menukar akar spiritualnya dengan Bihong, atau Ciuli akan menyebarkan berita kalau Bihong lah yang membunuh Guru Yuan dan memakai matanya. Ketua sekte sangat terkejut mendengar kalau Guru Yuan sudah mati di tangan Ciuli. Si Sia bangun dari tidur, tapi dia kaget kenapa kepalanya ada di kaki Hoci. Hoci bilang kalau udah bangun berdirilah. Kata Hoci, ayo kita keluar karena pembatasnya sudah hilang. Ketika sampai di atas, Hoci langsung pergi. Dia nggak sadar stempel aliansi dewa punyanya jatuh. Sidong datang dan si Sia mencewer kuping abangnya. Hoci kesakitan waktu balik ke rumah, dia memegangi dadanya lagi. Dadanya berubah hitam, namun sekuat tenaga Hoci memakai kekuatannya menahan rasa sakit itu. Kasian banget deh Hoci. Si Sia memongot stempel itu, Sidong penasaran apa isinya. Tiba-tiba si Sia dan Sidong diperlihatkan cuplikan masa depan. Di situ Hoci berdiri di tengah aula dewa sambil terluka. Si Sia memberitahu ketua sekte soal stempel itu termasuk apa yang mereka lihat. Ketua sekte bertanya apakah ada yang tahu selain kalian kalau stempel Hoci hilang. Sidong bilang tidak ada yang tahu. Ketua sekte bicara pada Bihong, semoga suatu hari Bihong paham kenapa ayahnya melakukan ini dan tidak menyalahkannya. Kali ini ayah akan melindungimu. Waktu si Sia sama Sidong lagi jalan di hutan, mereka menemukan mayat Guru Yuan. Tapi gak lama rombongan sekte dewa datang dan menuduh kalau keduanya lah yang membunuh Guru Yuan. Sidong gak rela dituduh kayak gitu, dia pun mengajak si Sia kabur. Si Sia dan Sidong terpojok ke ujung tebing. Ketua sekte bersiap memakai kekuatannya, tapi Hoci melarang. Katanya biar dia saja yang mengurus semua ini. Hoci mengeluarkan pedangnya dan mereka makin terpojok. Si Sia nggak menyangka Hoci sudah berubah sekejam itu. Hoci menikam dada Sidong dan gak lama Hoci mendorong mereka ke jurang. Bihong dan Ciuli yang terlambat datang sangat terkejut dan marah. Ternyata ada sebuah kekuatan lain yang menolong si Sia dan Sidong. Bihong dan Ciuli semakin marah. Mereka mengaku kalau mereka lah yang membunuh Guru Yuan. Ciuli memperlihatkan kejadian sebenarnya kepada ketua sekte. Semua akhirnya terungkap, termasuk soal Ciuli dan Bihong yang saudara kandung, dan ibu mereka adalah nyonya sekte iblis terdahulu. Bihong juga menghancurkan payung ajaib, tanda putusnya persahabatannya dengan Hoci. Dia akan kembali ke sekte iblis, tempat di mana dia berasal. Ketua sekte memanggil Dewi Agung, lalu sang Dewi memutuskan bahwa Hoci tetap menjadi ketua aliansi dewa dan besok adalah penobatannya. Yogua dan Qin Feng memutuskan pergi dari sekte Yuhua karena kehilangan sahabatnya. Hoci menyusul mereka dan membawa mereka ke sebuah gua. Rupanya di sana Sidong dan si Sia terbaring tidur dengan damai. Qin Feng tidak menyangka kalau Hoci memikirkan jalan keluar dan menyelamatkan si Sia dan Sidong. Hoci bilang jangan kasih tahu mereka kalau dialah yang menolongnya. Si Sia bangun di kamar milik keluarga Yogua. Dia heran kenapa masih hidup. Qin Feng membawa obat dan dia merasa lega. Si Sia bertanya bagaimana caranya dia selamat. Qin Feng berkata dia dan Yogua yang menolong mereka. Raja Iblis juga selamat. Hoci memperhatikan si Sia dari balik pohon. Parahnya si Sia malah mabuk. Waktu Hoci mendekat, si Sia kira dia lagi mimpi. Bahkan pas di kamar, si Sia terus mencium Hoci karena dia kira itu mimpi. Tapi dari situ penyakit Hoci kambuh lagi. Seperti biasa, dia memakai kekuatannya untuk mengurangi rasa sakit. Cilingling mengeluarkan sebuah kekuatan untuk desa Yuhua, entah apa itu. Hoci dan beberapa murid bersiap ke aula dewa untuk penobatannya. Ketua sekte berkata, saat Hoci masuk aula dewa maka semua akan berakhir. Tapi di tengah jalan, Hoci dihadang sama Ciuli. Ciuli mengancam akan memusnahkan desa Yuhua dengan petir kalau Hoci gak mau memberikan akar spiritualnya. Demi orang-orang, Hoci pun setuju. Dia meminum pil pembius pemberian Ciuli, pil yang bisa menahan kekuatannya. Petir mulai menyambar, tapi aneh, tubuh Sidong dilapisi mantra pelindung yang rupanya berasal dari cincin milik si Sia yang dikasih Hoci. Sidong segera mencari si Sia dan mengabarkan bahwa cincin itu ada mantranya. Si Sia minta penjelasan kepada Qin Feng dan Yogua. Betapa terkejut waktu si Sia tahu kalau Hoci lah yang menolongnya. Mereka semua segera berlari mencari Hoci. Ternyata Bihong lah yang akan mengambil akar spiritual milik Hoci. Membuat Hoci begitu terkejut. Bihong bilang ini semua karena Hoci sudah membunuh si Sia. Tanpa pikir panjang, Bihong menusukkan pisau itu ke leher belakang Hoci dan membuatnya kesakitan. Kemudian Bihong menarik paksa akar spiritual Hoci dengan puas. Seketika Hoci kehilangan kesadaran. Lalu tubuh Hoci tiba-tiba berubah. Semua rambutnya menjadi putih. Si Sia dan yang lainnya sampai di sana. Si Sia memperhatikan Hoci dan panik melihat keadaan Hoci kayak gitu. Bihong juga kaget waktu sadar akar spiritual Hoci masih diresapi aura jahat. Si Sia sangat kecewa kenapa Bihong berbuat begitu. Bihong menjawab karena
karena dia pikir Sisia sudah meninggal. Sisia jadi merasa bersalah, harusnya dia memberitahu kalau dia masih hidup. Ketua sekte menyelamatkan Hochi lagi, katanya pendarahannya sudah berhenti dan nyawanya sekarang aman. Sisia menangis lagi. Lagi-lagi Hochi terluka karena dia. Sisia memegang tangan Hochi dan merasa ada yang aneh. Tangan Hochi menjadi berkerut. Sisia minta penjelasan kepada ketua sekte, lalu terungkap kalau Hochi bukanlah manusia. Dia lahir dari akar pohon ilmu sekte Yuhua. 2000 tahun yang lalu terjadi bencana. Diutuslah 5 dewa dan 1 dewi terkuat untuk menciptakan benteng Xianmo demi melindungi warga. Tapi pada hari H ada 1 orang yang kabur. Walau 4 dewa itu berhasil, tapi tiap 200 tahun sekali bencana akan datang lagi. Dan dewa yang kabur itu malah mendirikan sekte iblis. Lalu 1 dewi tadi sengaja mendirikan sekte dewa dan membuat pemilihan ketua aliansi dewa. Dengan tujuan ketua yang terpilih akan dikorbankan untuk menstabilkan benteng Xianmo. Waktu masih bayi, Ibu Bihong sadar kalau dalam diri Bihong punya akar spiritual yang sangat kuat. Bahkan melebihi leluhur sekte iblis. Ketua sekte Garela nantinya Bihong jadi persembahan. Kemudian ketua sekte memakai akar pohon ilmu untuk menciptakan bayi lucu bernama Hochi yang akan menyelamatkan Bihong. Kemudian ketua sekte memindahkan akar spiritual milik Bihong kepada Hochi. Hochi yang sudah bangun mendengar semuanya. Persembahan. Jadi makna hidupku hanya persembahan. Hochi batuk-batuk dan mereka sadar Hochi ada di sana. Tapi Hochi langsung menutup pintu dan bilang dia mau istirahat. Besok paginya Sisia membawakan obat, tapi dia panik waktu Hochi tidak ada di kamar. Hochi berjalan-jalan di pasar. Sisia mencarinya dan berhasil menemukannya. Sisia memanggil Hochi terus berjalan sehingga Sisia terus mengejarnya dan memeluknya dari belakang. Kata Hochi, sekarang dia nggak bisa apa-apa. Sisia berkata, biar aku yang melindungimu. Tiba-tiba aja Sisia berlutut di depan Hochi, mengeluarkan cincin dan meminta Hochi menikah dengannya. Hochi dengan terharu mengambil cincin itu dan menyematkan ke jari Sisia. Lalu mereka berpelukan. Warga desa bertepuk tangan memberikan selamat. Akhirnya kita kondangan. Sisia dan Hochi melangsungkan pernikahan di sekte dewa. Aku jadi nangis guys, mereka akhirnya bisa bahagia. Hochi ganteng banget dan danannya Sidong juga berubah menjadi dewasa. Nah, agak lain nih, mereka melakukan malam pertama di bawah pohon ilmu, bukan di kamar mereka. Paginya Sisia bangun dan melihat pohon ilmu berbunga dan Hochi berjalan masuk dengan rambutnya yang udah hitam lagi. Ternyata kekuatannya udah pulih dibantu sama guru sekte yang lain. Nah, sekarang Bihong udah punya kekuatan spiritual. Ketua sekte menemuinya dan memberikan stempel ketua aliansi. Bihong membuka dan melihat bayangan Hochi yang menjadi persembahan. Bihong terkejut, ternyata ayahnya sudah tahu dari awal kalau ketua aliansi akan dikorbankan. Bihong sadar selama ini dia sudah salah paham. Ayahnya memindahkan akar spiritual demi melindunginya. Bihong memutuskan tetap menjadi ketua aliansi dan tidak akan kabur. Bihong minta satu hal, dia mau beradu kekuatan dengan ayahnya seperti ketika dia melihat ayahnya dan Hochi bertarung. Ketua sekte mengabulkan itu. Ciwili melihat dari jauh dan berpikir mereka tetap menelantarkannya. Bihong dan ayahnya menemui Dewi Agung dan bersiap melakukan persembahan. Keduanya berjalan menuju benteng Xianmo, tapi Ciwili dan pasukannya menerobos masuk. Dewi Agung menjadi lemah karena terlalu lama menjaga benteng itu sendirian, dan Ciwili berhasil membuatnya hilang. Waktu bersiap membuka benteng itu memakai stempel dewa, Ciwili mengambil stempelnya dengan cepat. Ciwili mengurung Bihong dan ayahnya di sana. Demi memaksa Sidong keluar, Ciwili mengancam mengambil akar spiritual semua sekte dewa sebagai persembahan. Sidong dan yang lainnya bertemu Ciwili dan minta melepaskan tawanan. Ciwili setuju asalkan Bihong ikut dengannya. Kemudian yang lain boleh menolong tawanan. Ciwili mengeluarkan stempel dewa dan bilang kalau kita punya ini maka kita akan berkuasa. Ciwili memberikan kepada Sidong dan langsung dia bawa kabur. Ciwili udah tahu Sidong bakal kayak gitu. Kalau Sidong mau mati sama mereka ya mati aja. Sidong berlari dan membawa stempel tersebut ke benteng Xianmo. Tapi pas diperiksa ternyata itu stempel palsu. Ciwili mengejar mereka lalu berniat menghancurkan stempel yang asli. Kalau kita tidak bisa bersama maka kita akan mati bersama. Stempel itu pun dihancurkan, sontak semua menjadi gempa. Benteng itu akan hancur. Hochi, Bihong, dan ketua sekte bersatu menahan kehancuran dengan kekuatan mereka. Di luar, murid-murid lain juga ikut melindungi benteng. Di sisi lain, Ciwili versi iblis mengeluarkan sebilah pisau untuk membunuh Sidong dan Sisia. Namun jiwanya bergejolak. Ciwili versi imut juga mau keluar mencegah Ciwili versi iblis. Akhirnya dengan segala upaya, Ciwili versi imut membunuh dirinya sendiri demi menyelamatkan Sidong. Sidong sangat bersedih kehilangan Ciwili. Di aula, kekuatan ketua sekte hampir habis. Dia jatuh memuntahkan darah. Tapi Bihong bilang, ayo tetap fokus melindungi benteng. Ketua sekte sangat terharu. Dia punya 2 orang anak yang sangat membanggakan. Dalam hatinya mereka adalah putranya. Lalu ketua sekte meninggal dunia. Hochi yang baru pulih juga ikutan kehabisan kekuatan. Sekarang tinggal Bihong yang menahan benteng itu. Sidong dan Sisia masuk ke aula dewa membawa mayat Ciwili. Sudah saatnya. Lalu Bihong memakai semua kekuatannya dan minta Hochi menjaga diri baik-baik. Bihong berhasil mengamankan benteng itu dan muntah darah.
Sisia dan Hoci menghampiri Bihong, tapi secara ajaib mereka dibawa keluar, tepatnya di sebuah mimbar tempat Hoci dipilih menjadi ketua aliansi. Suara Dewi Agung bergema, kali ini proses terakhir persembahan. Cepat lakukan atau petaka akan datang. Bihong yang sudah tidak kuat lagi, dia bilang satu-satunya yang dia cemaskan adalah Hoci. Bihong akhirnya meninggal dan menghilang, lalu akar spiritual Bihong kembali kepada Hoci. Sebelum Hoci berkorban, Hoci berjanji akan mengantarkan Sisia pulang ke tempat asalnya. Lalu Hoci berjalan ke mimbar melakukan persembahan demi melindungi orang-orang. Dengan kekuatan ajaib, Sisia pulang ke masa modern. Dia terbangun kaget. Anehnya ada Sidong di sana. Sisia bilang, kenapa kita ada di sini? Harusnya kita ada di alam dewa. Sidong memeriksa dahi Sisia, kayaknya adiknya masih demam, jadinya ngigo-ngigo. Sisia nggak terima. Dia pergi ke taman hiburan, tepatnya ke genangan air di depan biang lala. Lalu ada seseorang berdiri di depannya sambil membawa payung. Yang mengejutkan, orang itu wajahnya seperti Hoci. Dia tersenyum manis kepada Sisia. Dan itu landingnya.